Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kesempatan ini Bapa, curahkan Roh Kudus double porsi, urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, melimpah dalam setiap kehidupan kekasih-kekasih. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkati kami dengan pemberitaan firman. Tambahkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 kan kita baca. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ialah segala kemuliaan, keagungan, kehormatan itu satu bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Dia yang merancang segala sesuatu, yang sangat dikasihi dan diperhatikan oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah manusia. Umat manusia itu sangat diperhatikan oleh Allah. Termasuk saudara semua diperhatikan oleh Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini dalam bulan Desember ini, mengenai kasih Allah disampaikan di mana-mana. Mengapa ini harus disampaikan tentang kasih Allah? Sejak manusia dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah, manusia dan Allah itu sangat intim, sangat akrab, damai, tidak ada pemisah dalam dirinya. Tapi sejak manusia itu melanggar firman Allah, melanggar ketetapan Allah yang tertulis dalam kitab suci ini, setelah mereka melanggar, ada jarak pemisah. Manusia itu takut datang kepada Allah. Di saat Allah itu hadir, manusia itu takut. Itu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, melanggar titahnya Allah, ketetapannya Allah. Tetapi saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah pun mempersiapkan pertolongan. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, pikirannya, mata batinnya
saat itu sudah tidak tembus lagi menemui Allah yang Maha Besar. Mereka merasa malu, takut dan sebagainya, meliputi hidupnya. Itu semua adalah ulah dari malaikat yang sudah jatuh, yang namanya Lucifer. Malaikat Lucifer itu mempengaruhi manusia itu, yang sangat dicinta, sangat dikasihi oleh Allah, sehingga manusia itu mengalami sangat kerugian yang sangat besar. Mengapa dikatakan kerugian yang sangat besar? Mereka sudah tidak bebas lagi bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Ada pemisah. Manusia saat itu di saat melanggar, mereka kelihatan auratnya, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Allah. Mereka telanjang. Mereka berusaha menutup ketelanjangan itu dengan daun ara. Mereka buat. Kemuliaan Allah sudah meninggalkan mereka. Jadi sejak Adam dan Hawa itu melanggar titah Allah, ketetapan Allah, katakan kemuliaan itu meninggalkan pribadinya Adam dan Hawa, ditinggalkan, sehingga dia merasa malu di hadapan Allah. Tetapi Allah tidak tega melihat keberadaan manusia yang telanjang tanpa kemuliaan itu. Allah membuatkan pakaian dari binatang. Kulit binatang itu dibuatkan menjadi pakaian, lebih berkualitas daripada daun ara tadi. Demikian manusia diusir dari Taman Eden, dan pintu Taman Eden ditutup, dijaga oleh teror di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah rencana Allah untuk manusia ini masih berlaku sampai sekarang? Sangat berlaku, bahkan semakin dekat digenapi penyelamatan umat manusia pada akhir zaman ini, semakin akan dinyatakan. Allah penyelamat umat manusia pada zamannya Adam waktu itu. Allah menyelamatkan dengan dibuatnya baju, kalau sekarang pakaian dari kulit itu, menutup, melindungi manusia itu. Dan dosa-dosanya dihapuskan, ditutup pelanggaran itu. Demikian manusia harus berpeluh untuk mencari rezekinya. Dan saat itu juga manusia diberikan otoritas untuk menginjak kepala ular. Ular hanya diberi kesempatan kalau bisa menggigit tumitnya manusia. Tapi sebelum menggigit tumit manusia itu, ular sudah diremukkan dengan kaki anak manusia. Siapakah kaki anak manusia sanggup meremukkan kepala ular itu? Kita ikuti pemberitaan ini sampai tuntas, sampai akhir tahun nanti. Kita akan dilengkapi dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kuasa Allah yang Maha Tinggi yang melengkapi hidup kita untuk bisa meremukkan kepala ular. Pemberitaan firman Allah sampai akhir tahun nanti untuk melengkapi kita masuk di tahun 2024. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Nuh, Allah mempersiapkan alat untuk penyelamatan adalah Nuh disuruh membuat bahtera, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingkat 3, pintunya 1. Di saat Allah itu murka, karena manusia tidak mentaati ketetapan Allah,
Allah memilih satu keluarga yang hidupnya taat kepada Allah, yaitu keluarga Nuh. Nuh suami istri diselamatkan yang taat, dipenuhi kemuliaan Allah di situ. Di dalam bahtera Nuh itu bersama-sama di kemuliaan Allah. 3 anaknya dan 3 menantunya. Nah saudara, pada waktu itu Allah betul-betul menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Allah membuka tingkap langit, dicurahkan hujan. Pintu-pintu air dibuka, baik dari laut, dari dalam bumi ini dibuka. Selama 40 hari 40 malam hujan lebat. Dan selama 150 hari air itu menggenangi bumi. Dari puncak gunung yang paling tinggi 20 hasta masih naik lagi. Manusia mau bersembunyi di mana? Yang selamat, yang mentaati firman yang disampaikan oleh Nuh. Kalau mau selamat, masuklah ke dalam bahtera. Yang mendengarkan waktu itu binatang-binatang, yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang 1 pasang. Yang mentaati lagi istrinya Nuh, 3 anaknya dan 3 menantunya. Mereka selamat. Nah setelah itu saudara, mereka turun dari bahtera. Setelah turun dari bahtera, mereka juga timbullah angkara murka manusia itu. Dan seterusnya. Akhirnya saudara, turunlah seorang nabi-nabi untuk menyelamatkan, memberitakan berita kebenaran dari Allah. Mereka tetap murka. Mereka membunuh para nabi-nabi itu. Dan akhirnya Allah turun sendiri. Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 14. Firman Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Kalau manusia itu ada firman dalam dirinya dan mau memperkatakan dengan iman, sebelum Allah berfirman, alam semesta ini tidak ada apa-apa. Tetapi setelah Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau saudara mengalami kekosongan dalam hidup, mungkin kekosongan ekonomi, mungkin kekosongan pengharapan, mungkin kekosongan kasih, mungkin kekosongan kesatuan, saudara bersabda, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomiku dibangun, diberkati oleh Allah. Maka terjadilah seperti yang saudara ucapkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku sehat, kuat, jadi kuat. Seperti yang difirmankan dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 itu. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini firman akan berlanjut sampai saudara betul-betul dilengkapi. Masuk tahun 2024, saudara tegar, saudara perkasa, saudara menghadapi berbagai badai, pantang mundur, pantang menyerah, karena Allah beserta saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, ini firman ditayangkan di YouTube. Saudara dengarkan baik-baik. Tahun 2024 bagi orang-orang yang berharap mencintai Allah, tahun penuh kemuliaan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh akan kebenaran firman, tahun itu adalah merupakan tahun penuh gejolak. Tetapi saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara akan disertai kuasa Allah. Firman akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Hidup saudara, nikah saudara,
keluarga nikah saudara, putra putri, cucu cucu saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti keluarganya Nuh dipelihara Tuhan, saudara pun akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita akan membaca mengapa berita Natal itu selalu didengungkan kasih Allah, kemuliaan Allah. Kita baca Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 dulu. Yesaya pasal 9 mulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terima kasih. Sampai di situ dulu, saudara. Kita akan perhatikan ayat 1 bagian A dulu. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ini berbicara mengenai kesusahan dan kesusahan, kegelapan, kekelaman. Ini kita perhatikan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tidak selamanya. Kalau saudara mengalami suram, mengalami sepi, mengalami susah, tidak selamanya. Kalau saudara mengalami rasa terhimpit hidupnya, kata-kata tidak selamanya. Karena apa? Orang, bangsa yang berjalan di dalam kekelaman, kegelapan, gelap, masa depan tidak kelihatan. Orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kelam, atasnya terang telah bersinar. Ini berbicara kehadiran firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 8, mengatakan, Akulah terang dunia. Kita perhatikan kata Yesus. Akulah terang dunia. Akulah terang dalam hidup manusia. Jadi kalau manusia itu betul-betul hidup di dalam kasih karunia Allah, orang itu hidupnya itu di dalam terangnya Allah. Jadi tahun yang akan datang ini betul-betul tahun yang penuh tuntunan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Petunjuk-petunjuk. Kalau saudara membaca firman, ada petunjuk, itu ayat dibaca, nanti saudara akan mendapatkan rema di situ, kekuatan untuk melangkah hari esok. Segala sesuatu yang akan terjadi hari esok ini tertulis dalam kitab suci. Sampai pungkasnya zaman ini, sampai pungkasan zaman, semuanya tertulis di sini dalam Alkitab ini. Sampai terjadinya saudara sukses, diberkati rohani dan jasmani, tertulis di sini, jalannya di sini. Amin. Kalau saudara suka membaca kitab suci,
Bagaimana saudara bisa sukses? Ada di sini. Di dalam kitab suci ini semua tertulis. Amin. Tidak untuk selamanya. Orang yang hidup dalam kekelaman itu terhimpit tidak selamanya. Karena sinar Kristus turun menyinari hidupnya. Ayo lanjut lagi, baca lagi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penidas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya saudara, kalau bicara kekalahan Midian itu siapa yang dipakai? Orang yang tadinya itu sembunyi, yang namanya Gideon itu. Tapi waktu itu firman Tuhan mengatakan, kamulah pahlawan. Gideon itu yang mengalahkan Midian. Kalau saudara itu ada firman dalam hati, kekuatan yang maha besar itu menyertai. Apa yang dikalahkan Gideon saat itu? Patung-patung, pemujaan-pemujaan berhala ditumbangkan semua. Umat supaya menyembah Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Ini tujuan Kristus datang ke dunia supaya manusia itu dipulihkan, kembali menyembah kepada Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Bagaimana supaya bisa dipulihkan? Menerima pengorbanannya di Bukit Golgota. Segala dosa-dosa dihapus, segala pelanggaran-pelanggaran dihapus, sehingga hubungan komunikasi dengan Allah itu dipulihkan. Kita kembali lagi ke sana, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini ayat menjadi ayat emas bagi saya untuk lebih mudah mengerti kapan dosaku diampuni. Silakan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Jadi kalau zamannya Gideon mengalahkan Midian itu, pemberhalaan, pemujaan berhala itu dipatahkan. Tongkat-tongkat si penindas dirobohkan, dikalahkan. Umat dibebaskan dari perbudakan. Kalau kehidupan manusia diperbudak oleh dosa, oleh keinginan-keinginan yang melanggar firman, dilepaskan dari perbudakan itu, tujuannya apa? Supaya kembali menyembah, memuliakan, memuja Allah yang maha besar, menyanjung Tuhan. Kalau pada zamannya Gideon di Midian itu bisa menumbangkan patung-patung berhala, nah sekarang apa yang menjadi penghambat, penghalang untuk umat itu bisa menyembah Allah? Mungkin dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dosa, perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang mengintimidasi kehidupan saudara.
Kalau dalam 1 Petrus pasal 5, kita akan baca di sana 1 Petrus pasal 5, itu kuasa setan itu membuat manusia itu kadang-kadang giris. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa, ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terima kasih. Jadi saudara, iblis itu mengintimidasi bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau saya kesaksian, lebih 3 minggu yang lalu saudara, saya itu mimpi sebentar. Itu mendengar orang dibunuh. Nah, saya itu mau ngintip dari jendela. Ini sekeliling tempat yang saya itu berteduh itu, rumah itu banyak orang ngintip ke tempat saya. Ngintip keliling rumah itu. Yang di dalamnya itu saya tahu siapa saja yang selamat, tidak karena dibunuh itu. Jadi orang-orang itu mencari siapa yang bisa dibunuh. Sampai di samping rumah yang setempat itu, pembunuhan di situ terjadi. Tapi orang-orang itu tidak bisa masuk di tempat yang saya tempati. Yang saya lihat di dalam itu ya saudara semua, saudara sanak famili saya, keluarga saudara itu ada di situ. Keliling rumah saudara. Mereka teriak-teriak mencari orang yang bisa dibunuh. Sekitar 3 minggu yang lalu saya mimpi. Sebab itu saudara tetaplah di dalam kebenaran firman. Apapun yang terjadi, Tuhan yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada perlindungan untuk kita semua. Amin. Ini iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti intimidasi. Banyak musuh, banyak lawan, banyak pesaing untuk maju. Percayalah, ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, memelihara jiwamu, dipelihara. Hidup kita ini dipelihara, dijaga, dinaungi oleh kuasa Tuhan yang Maha Esa itu. Amin. Ini saudara. Jadi kalau ada kuasa setan yang berkeliling mengintimidasi, serahkan hidup saudara pada Tuhan dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh intimidasi keluar, tinggalkan tubuh jiwamu. Aku ini milik Kristus. Aku ada tanda darah Kristus. Kemenangan turun atas hidup saudara. Jadi untuk Kristus datang, kasih Allah yang Maha Besar turun untuk umat manusia itu, supaya umat manusia kembali menyembah, memuja, meninggikan nama Tuhan yang Maha Esa itu. Amin. Haleluya. Ini saudara, untuk alat penyelamat pada akhir zaman. Pada zamannya Tuhan Yesus Kristus, dia pribadi penyelamat, dia turun. Zamannya gereja ini, para rasul, para nabi dipakai, hamba Tuhan dipakai.
Alat penyelamat pada akhir zaman adalah kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Jadi pekerjaan yang besar ini belum terlaksana. Allah sedang mempersiapkan alat-alatnya. Haleluya. Moga firman ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Pemberitaan akan dilanjutkan sampai akhir tahun. Kita akan dipersiapkan oleh kuasa Allah yang mati. Karya terbesar.
sanggup menyingkirkan anak-anakmu berjalan dalam terang Kristus. Bagi orang-orang dunia yang belum melihat terang Kristus, tahun 2024 merupakan banyak gejolak yang negatif. Tetapi bagi orang-orang yang dipilih menjadi alat-alat mempersatu tubuh Kristus akhir zaman ini, semakin cerah terang Kristus, kuasa Kristus akan semakin menyatu, mencengkeram hidupmu, dan hidupnya akan menjadi alatmu. Sekalipun kondisinya seperti Gideon, tetapi Gideon menyimpan firman, menyimpan janji-janji Tuhan. Kami percayakan kekuatan Allah yang maha tinggi menyertai setiap pribadi anak-anakmu, memberkati anak-anakmu tidak akan selama-lamanya. Anak-anakmu negeri yang terhimpit itu akan merasakan himpitan terus, tetapi akan mengalami pembebasan, mengalami kebebasan, dibebaskan, dilepaskan dari himpitan-himpitan, dibukakan jalan-jalan pertolongan, jalan-jalan rezeki, jalan-jalan berkat, tingkat-tingkat berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan. Tuhan akan datangkan memenuhi hidupnya sebagai alat-alatnya Allah untuk membangun, dipakai Allah untuk membangun kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa pada akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima saat ini kuasa itu. Kuasanya menyertai Gideon, juga akan menyertai kami, menyertai anak-anakmu, menyertai setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh Bapa. Diurapi dengan Roh Kudus-Mu, diurapi dengan kuasa kebangkitan-Mu, diurapi, diberkati dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam perjamuan suci ini. Imamnya akan melanjut berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Sedangkan cawan minuman beri tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan saudara semua, dalam kehidupan kita, tetap menjadi alat-alatnya pada akhir zaman ini. Roh Kudus menyertai kita sampai kepala gereja itu Kristus datang di kami. Tetaplah dalam kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.